Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Pak Guru Yudik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Nanti saya akan menjelaskan tentang jadwalnya, lalu bagaimana cara mendaftarnya, dan jalurnya itu apa aja. Sebelum itu, silahkan subscribe channel Pak Guru Yudik ini agar channel ini semakin berkembang. Untuk penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru ini terdapat 5 prinsip dasar ya. Jadi ada 5 prinsip dasar. Yang pertama itu adalah objektif. Artinya PPDB harus diselenggarakan secara objektif. Lalu yang kedua itu adalah transparan. Artinya pelaksanaan PPDB itu bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua peserta didik baru. Lalu yang ketiga adalah akuntabel. Artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik secara prosedur maupun hasilnya nanti. Lalu yang keempat adalah tidak diskriminatif. Artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial. Lalu yang kelima adalah berkeadilan. Artinya PPDB itu tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun. Jadi itu adalah 5 prinsip dasar dari penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya untuk jadwal dari PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri sesuai dengan petunjuk teknisnya, verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token itu dimulai dari tanggal 14 sampai dengan 19 Juni 2021. Lalu pendaftaran dibuka tanggal 21 Juni 2021 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hingga nanti ditutup tanggal 24 Juni 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu dilakukan evaluasi pemeringkatan dan penyaluran. Ini tanggal 25 sampai dengan 26 Juni 2021. Pengumuman hasil seleksinya itu diumumkan pada tanggal 26 Juni 2021. Hingga nanti daftar ulang pada tanggal 28 Juni sampai dengan 2 Juli 2021. Itu tadi jadwal dari PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri, terkhusus di Provinsi Jawa Tengah. Lalu untuk tata cara pendaftarannya ini terdapat 2 jenis ya. Yang pertama adalah calon peserta didik yang telah melakukan input data. Lalu yang kedua itu calon peserta didik yang belum melakukan input data. Nah, saya jelaskan yang pertama terlebih dahulu. Untuk calon peserta didik yang telah melakukan input data itu melakukan 2 kegiatan. Yang pertama adalah pengajuan akun dan aktivasi akun. Selanjutnya yaitu calon peserta didik yang belum melakukan input data. Nah, di sini tetap melakukan pengajuan akun dan aktivasi akun, namun harus mengunggah dokumen pendukungnya. Untuk dokumen pendukungnya itu apa aja bisa dilihat pada video berikut ini. Setelah calon peserta didik melakukan pengajuan akun dan aktivasi akun, langkah selanjutnya yaitu peserta didik melakukan pendaftaran. Caranya yaitu adalah dengan membuka ppdb.jatengprof.go.id. Selanjutnya menginput nomor peserta dan kata kunci pada halaman login. Lalu calon peserta didik yang sudah memenuhi syarat akan dapat memilih sekolah yang dituju ya. Setelah calon peserta didik melakukan pilihan sekolah, maka
tahapan terakhir yaitu mencetak bukti pendaftaran. Di dalamnya itu terdapat nomor pendaftaran. Lalu calon peserta didik dapat mengakses jurnal dan hasil seleksi pada sistem PPDB. Jadi untuk melihat peringkatnya itu di posisi berapa. Selanjutnya untuk jalur PPDB SMA dan SMK negeri itu berbeda ya. Jadi untuk jalur PPDB SMA negeri itu ada 4. Yang pertama itu adalah jalur zonasi, yang kedua adalah afirmasi, ketiga jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah jalur prestasi. Berbeda dengan SMA, untuk PPDB SMK tidak menerapkan jalur sebagaimana pada PPDB SMA, namun menggunakan sistem seleksi. Yang pertama itu seleksi calon peserta didik dari keluarga miskin, anak panti asuhan, dan putra-putri tenaga kesehatan. Lalu yang kedua yaitu seleksi calon peserta didik di domisili terdekat. Dan yang ketiga adalah seleksi prestasi. Untuk detail dari PPDB nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di video-video berikutnya. Untuk itu bagi kalian yang belum subscribe channel Pak Guru Didik, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang. Bye bye.